Tuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur marilah kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat piring salam kita kirimkan buat junjungan kita yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Ibu Dr. Rehani selaku dosen pembimbing kita pada siang hari ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati teman-teman Bapak Ibu PIB. Kemudian pemateri hari ini atau pemakalah hari ini yaitu Ibu Rabiatul Adabiah, kemudian Bapak Antoni Haikal dengan materi dengan pokok materi hari ini itu tentang pendidikan lingkungan perspektif hadis. Baik, sebelum kita diskusikan bersama, kita persilahkan untuk mempresentasikan makalah pada siang hari ini, yaitu lewat makalah. Siapa yang dulu, Bu Atun atau Pak Haikal? Atau gantian? Siapa yang presentasikan? Mereka di mana jaringan buruknya. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu pemakalah untuk mempresentasikannya. Kepada Bapak Ibu pemakalah dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator, yang terhormat kepada Bu Rehani yang sudah hadir di ruangan Zoom pada siang hari ini, serta Bapak Ibu PIB yang sudah hadir juga pada ruangan Zoom. Mohon dibantu Pak Antoni untuk share screen. Materi kali ini membahas terkait dengan pendidikan lingkungan perspektif hadis. Dalam hal ini kami berdua, saya sendiri dan juga dengan Pak Antoni Haikal. Pendidikan lingkungan hidup adalah suatu proses yang untuk membangun populasi manusia di dunia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan total dan segala masalah yang berkaitan dengannya, dan masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkah laku, motivasi, serta komitmen untuk bekerja sama, baik secara individu maupun secara kolektif, untuk dapat memecahkan berbagai permasalahan lingkungan saat ini dan mencegah timbulnya masalah baru. Banyaknya permasalahan lingkungan seperti kerusakan hutan, punahnya beberapa jenis binatang dan tumbuh-tumbuhan, erosi, polusi udara, dan lain-lain adalah menunjukkan gejala-gejala adanya ketidakseimbangan di dalam sistem lingkungan hidup di bumi ini. Sesungguhnya sumber permasalahan lingkungan hidup itu terletak pada ulah manusia dalam aktivitasnya tidak mempedulikan keseimbangan dan keseriusan lingkungan. Jika ditinjau dari perspektif saintifik dan normatif, kerusakan lingkungan banyak disebabkan oleh ulah manusia melalui sikap pandangannya. Ini bisa terjadi karena tidak sesuai interaksi antara manusia dengan lingkungan. Berikutnya terkait dengan lingkungan dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Lingkungan adalah semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Dalam KBBI, lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berada di sekeliling makhluk hidup yang mempunyai pengaruh timbal balik terhadap makhluk hidup tersebut. Lingkungan hidup adalah semua benda, daya, kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Di dalamnya termasuk manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Demikian juga antara manusia dengan lingkungan ada hubungan keterkaitan dan keterlibatan timbal balik yang tidak dapat ditawar. Hal ini juga disampaikan di dalam surat Al-Muluk ayat 3-4. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqas sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير. Artinya, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?
Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Berikutnya hadis-hadis yang membicarakan terkait tentang lingkungan hidup beserta penjelasannya. Yang pertama itu larangan menebang pohon sidrah. Hadisnya panjang sekali. Haddatsana Nasr bin Ali akhbarana Abu Usamah an ibni Jurayjin an Utsman bin Abi Sulaiman an Sa'id bin Muhammad bin Jubair bin Mut'im an Abdullah bin Jubshi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Su'ila Abu Dawud an makna hadza hadis faqala hadza hadis mukhtasar, yakni man qata'a sidratan fi falatin yastazillu biha ibnu sabil wal bahaimu abasan wa zulman bighairi haqqin yakunu lahu fiha sawaballahu ra'sahu finnar. Haddatsana Makhladu bin Khalid wa Salamatu yakni bin Syabibin. Qala haddatsana Abdul Razak akhbarana Ma'marun an Utsman bin Abi Sulaiman an rajulin min Thaqifin an Urwata bin Zubairi yarfa'ul hadisa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahwahu. Terjemahannya, telah menceritakan kepada kami Nasr bin Ali berkata, telah mengabarkan kepada kami Usamah dari Ibnu Juraid, dari Utsman bin Abu Sulaiman, dari Sa'id bin Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari Abdullah bin Hubshi, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menebang pohon bidara, maka Allah akan membenamkan kepalanya kepada api neraka. Abu Daud pernah ditanya tentang hadis tersebut, lalu ia menjawab secara ringkas. Makna hadis ini adalah barang siapa menebang pohon bidara di padang bidara dengan sia-sia dan zalim, padahal itu adalah tempat untuk berteduh para musafir dan hewan-hewan ternak, maka Allah akan membenamkan kepalanya di neraka. Telah menceritakan kepada kami Makhlad bin Khalid dan Salamah, maksudnya Salamah bin Syabib, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Utsman bin Abi Sulaiman dari seorang penduduk Syakif dari Urwah bin Zubair, dan ia memarfukannya kepada Nabi SAW seperti hadis tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Penjelasan hadisnya, hadis di atas berisi tentang larangan memotong pohon sidrah, sehingga barang siapa yang memotong pohon sidrah itu, maka ia akan dihujankan kepalanya tepat ke dalam neraka. Ini merupakan ancaman neraka bagi orang yang memotong pohon sidrah, menunjukkan perlunya menjaga kelestarian lingkungan alam, karena keseimbangan antara makhluk satu dengan lainnya perlu dijaga. Sedangkan perbuatan memotong pohon sidrah adalah salah satu bentuk perbuatan yang mengancam unsur-unsur yang sangat penting untuk keselamatan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Hadis tersebut walaupun hanya diriwayatkan oleh Abu Daud, namun hadis tersebut juga didukung beberapa hadis yang memberikan motivasi kepada manusia untuk gemar menjaga lingkungan dengan bercocok tanam dan larangan menyia-nyiakan lahan. Dalam hal ini juga disampaikan di dalam riwayat hadis Muslim, yaitu hadis nomor 2900 dalam bab Al-Masaqah, sebagai berikut. Haddatsana Ibnu Numairin haddatsana Abi haddatsana Abdul Maliki an Atha'in an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqatan wa ma suriqa minhu lahu sadaqatun wa ma akala sab'u minhu fa huwa lahu sadaqatun wa ma akalat tayru fa huwa lahu sadaqatun wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqatun. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik dari Jabir, dia berkata Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam kecuali setiap tanamannya yang dimakannya bernilai sedekah baginya. Apa yang dicuri orang darinya menjadi sedekah baginya. Apa yang dimakan binatang liar menjadi sedekah baginya. Apa yang dimakan oleh burung menjadi sedekah baginya. Dan tidaklah seseorang mengambil darinya melainkan ia menjadi sedekah. Di dalam hadis lain juga dijelaskan tentang larangan menelantarkan lahan.
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis 2172 tentang dalam bab al-muzara'ah. Lafaznya haddatsana Ubaidullah bin Musa akhbarana al-Auza'i an Ata'in an Jabirin radhiyallahu anhu qala kanu yazra'unaha bis-sulubi war-rubu'i wan-nasfi faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnahha fa illam yaf'al falyumsik ardahu. Artinya, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa telah mengkhabarkan kepada kami Al-Auza'i dari Attah dari Jabir berkata, dahulu ada beberapa orang yang memiliki beberapa tanah lebih. Lalu mereka berkata, lebih baik kami sewakan dengan hasil sepertiga, seperempat atau separuh. Tiba-tiba Nabi bersabda, siapa yang memiliki tanah maka hendaknya ditanami atau diberikan kepada kawannya. Jika tidak diberikan, tahan saja. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis lain juga didukung dalam pemeliharaan tanah, di mana memelihara tanah dengan baik dan kemanfaatan merupakan wujud mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Hal ini dijelaskan di dalam hadis Bukhari, haddatsana Yahya bin Bukairin, haddatsana Laitsu an Yunus an ibn Shihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Sa'ba bin Jassama qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hima illa lillahi wa li rasulihi Yahya wa qala balaghana anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam haman naqi'a wa anna Umar hama sarafa war rabaza. Artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukhair, telah menceritakan kepada kami Al-Lais dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Ubaidillah bin Utbah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Al-Sa'ab bin Jasama berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, semua hima atau lahan konversi adalah milik Allah dan Rasulnya. Jasama menambahkan keterangan lagi bahwa Nabi membuat lahan konservasi di An-Naqi' dan Umar di kawasan As-Saraf dan Ar-Rabazah. Berikutnya yang kedua, hadis tentang pemeliharaan lingkungan. Haddatsana Qutaibatu haddatsana Abu Awanah an Qatadah an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an wa ya'kulu minhu insanun aw tayrun aw bahimatun illa kanat lahu sadaqatun. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatadah dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau menabur benih lalu hasilnya dimakan oleh manusia, burung atau binatang ternak melainkan hal tersebut menjadi sedekah baginya. Penjelasannya, Rasul dalam hadisnya di atas mendorong manusia untuk menghijaukan lingkungan. Dorongan Rasul tersebut dipertegas dengan iming-iming sedekah bagi pelaku kebaikan. Dengan kata lain, menanam pohon, menabur benih akan dipandang sebagai amal jariyah, sebagai sunnah hasanah dengan ganjaran baik itu di dunia maupun berupa terjaganya keseimbangan sumber pangan dan papan serta balasan di akhirat. Di dalam hadis lain diriwayatkan oleh Ahmad dari Anas bin Malik bersabda, haddatsana Bahzun haddatsana Hammadun haddatsana Hisham bin Zaidin qala sami'tu Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in qamat as-sa'atu wa biyadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla yaquma hatta yaghrisaha falyaf'al. Artinya telah bercerita kepada kami Hammad, telah bercerita kepada kami Hisham bin Zaid berkata, saya mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika terjadi hari kiamat sedang salah seorang dari kalian mempunyai bibit kurma, jika mampu hendaklah jangan berdiri sampai dia menanamnya. Hadis riwayat Ahmad. Berikutnya hadis ini semakin memperkuat bahwa menanam pohon itu sangat dianjurkan dalam Islam. Redaksinya, hadis tersebut bergaya bahasa hiperbola atau menggunakan majas. Mungkin juga majas di mana mungkin ada orang yang masih sempat berpikir untuk menanam ketika kiamat sudah menjelang. Lalu mengapa Nabi yang mengetahui secara pasti kondisi manusia saat menjelang kiamat mendorong manusia menanam pepohonan saat genting begitu?
Dengan demikian, pesan hadis tersebut jelas menanam pepohonan penting untuk tidak mengatakan maha penting. Berikutnya hadis tentang pemanfaatan lingkungan. Haddatsana Abdullah haddatsani Abi haddatsana Abbad bin Abbadil Muhallabi an Hisham bin Urwata an Wahbi bin Kaisana an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya ardan maitatan falahu minha ajrun kama kalatil awafi minha fahuwa lahu sadaqatun. Hadis riwayat Ahmad. Artinya Abdullah menceritakan kepada kami ayahku bercerita kepada kami Yahya bin Sa'id dari Hisham ibnu Urwah mengabarkan kepada saya Abdullah bin Abdurrahman al-Ansari berkata, saya dengan Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa memakmurkan atau mengelola lahan tidur, baginya hasil dari usahanya. Penjelasannya, mengelola alam atau lahan diperlukan demi kebutuhan dan peradaban manusia, apalagi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dunia. Nabi sejak awal lewat hadis-hadisnya mendorong manusia mengelola lahan atau tanah. Masalah muncul berkenaan dengan lahan atau tanah ini diantaranya kepemilikan lahan yang tidak merata, adanya lahan yang tidak digarap, dan lain sebagainya. Hadis di atas mengajak manusia menggarap lahan untuk mengambil manfaat. Berikutnya ada hadis pendukung. Hadis pendukung bahkan di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Haddatsana Yahya bin Bukairin haddatsana Laitsu an Ubaidillah bin Abi Ja'far an Muhammad bin Abdurrahman an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam laisat li ahadin fahuwa ahaqqa. Artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ubaidullah bin Abi Ja'far dari Muhammad bin Abdurrahman dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW bersabda, siapa yang memanfaatkan tanah yang tidak ada pemiliknya atau tanah tak bertuan, maka orang itu yang paling berhak atasnya. Mungkin dilanjutkan oleh rekan kami Pak Antoni Haikal. Kepada Bapak Antoni dipersilakan. Pak Haikal. Bisa terdengar, Pak? Pak? Halo Pak Haikal. Pak Haikal? Sepertinya tidak di tempat Bu Rika. Lanjutkan. Begitu pentingnya memanfaatkan lahan sampai Nabi juga dalam hadisnya diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah mengatakan, Haddatsana Abdu bin Humaidin haddatsana Muhammad bin Fadli laqabuhu Arimun wa huwa Abu Nu'man As-Sadusi. Haddatsana Mahdi bin Maimunin haddatsana Matarul Warraqu an Ata'in an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu ardun falyazra'ha fa illam yazra'ha falyuzri'ha akhahu. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Humaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fadli yang berlakabkan Arim, dia adalah Abu An-Nu'man As-Sadusi. Telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun, telah menceritakan kepada kami Matar Al-Waraq dari Atta dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang memiliki tanah, hendaknya ditanaminya. Jika dia tidak sanggup menanaminya dengan sendiri, hendaknya saudaranya yang menanaminya. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya hadis lain ditemukan anjuran Nabi mengelola lahan yang terlantar atau diterlantarkan. Hadisnya, Haddatsana Yahya bin Bukairin haddatsana Laitsu an Ubaidillah bin Abi Ja'far an Muhammad bin Abdurrahman an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man a'mara ardan laisat li ahadin fahuwa ahqqu. Artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ubaidullah bin Abi Ja'far dari Muhammad bin Abdurrahman dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha
Dari Nabi SAW bersabda, siapa yang memanfaatkan tanah yang tidak ada pemiliknya, maka orang itu yang paling berhak atasnya. Pak Antoni sudah muncul? Bisa. Assalamualaikum, terdengar. Bisa, Pak. Silakan, Pak. Silakan Dilanjutkan, Pak. Pak. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk pembacaan hadisnya. Adapun lahan terlantar yang menjadi milik orang lain, Nabi mengisyaratkan agar meminta izin kepada pemiliknya. Haddatsana Qutaibatun ibnu Sa'id, haddatsana an Abi Ishaq, an Ata'in an Rafi ibnil Khadiji, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara'a fi ardin qaumin bi ghairi iz bihim falaysa lahu min zar'in syai'un nafaqatahum. Artinya, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami syari dari Abu Ishaq, dari Atha, dari Rafi bin Khadij. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bercocok tanam di tanah suatu kaum atau suatu masyarakat tanpa izin mereka, maka dia tidak berhak atas hasil tanamannya itu. Dan biaya dikembalikan kepada si penggarap tanpa izin tersebut. Kemudian hadis tentang pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Akhbarna Muhammad bin Abdullah bin Yazid al-Mu'ri an Sufyana an Abi Zanadi an Musha ibnu Abi Usman an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum bil ma rakidi ma yaqtasilu minhum rawahun Nasa'i. Artinya telah menggambarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah al-Mukhri dari Sufyan dari Abi Zinad dari Musya bin Abu Usman dari ayahnya dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang dari kalian buang air kecil dalam air yang diam atau kemudian mandi di situ. Hadis riwayat An-Nasa'i, hadis 12038. Dari hadis riwayat An-Nasa'i ada dua hal penting yang bisa dilihat. Pertama, larangan kencing di air tergenang, dan kedua, air yang sudah bercampur dengan kencing. Kencing merupakan sisa metabolisme tubuh yang mengandung banyak zat berbahaya. Dengan begitu, wadah yang terkena kencing harus dibersihkan. Larangan kencing dan tidak mandi pada wadah yang telah bercampur kencing, pada hadis tersebut bisa dimaknai: satu, larangan membuang kotoran sembarangan. Dua, mandi atau bersuci pada air yang telah kotor tercemar. Yang ketiga, menyiapkan wadah tempat khusus untuk kotoran limbah, kotoran tercemarnya air, atau apapun yang menjadi landasan kehidupan akan berakibat siklus kehidupan mengalami gangguan. Kemudian hadis ini dengan pesan yang serupa dengan hadis di atas cukup banyak. Misalnya larangan bahkan dibahasakan Rasulullah dengan laknat. Tidak hanya membuang kotoran limbah di air, tapi juga di jalanan dan tempat berteduh. Di lain hadis, tidak membuang kotoran atau sampah atau limbah dipandang sebagai salah satu bentuk keimanan, meskipun dianggap bentuk keimanan yang paling rendah. Dengan begitu membuat masukkan, menyertakan sesuatu ke lingkungan yang bisa menyebabkan lingkungan kehilangan kemampuan adaptifnya, sehingga berbahaya bagi kehidupan secara keseluruhan. Tercemarnya air sebagai sumber kehidupan dengan sendirinya akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup adalah kelangsungan hidup. Hidup adalah air, tanpa air berarti sudah itu mati. Kemudian membangun kesadaran pendidikan dalam melestarikan lingkungan hidup. Di dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan, diperlukan kesadaran atau kepedulian akan pentingnya arti lingkungan bagi kehidupan, kehidupannya dengan kehidupan manusia yang bersifat sentral. Artinya manusia memegang peranan yang sangat urgen dalam mengelola lingkungan, bahkan juga yang mendatangkan adanya kerusakan lingkungan.
Kepedulian atau kesadaran lingkungan secara mendasar merupakan suatu ciri dan perbedaan antara manusia dari makhluk lain sesama makhluk hidup. Oleh karena itu manusialah yang dominan mengatasi masalah-masalah lingkungan, dan hal ini tergantung pada kepedulian dan kesadaran manusia dalam memahami lingkungannya. Peran sunnah dalam menjaga lingkungan. Satu, menjaga kebersihan lingkungan. An Abi Malik Al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru satrul iman. Artinya dari Abu Malik Al-Ash'ari kata Rasulullah bersabda, kebersihan adalah sebagian pada iman. Hadis tersebut menunjukkan bahwa kebersihan sebagai salah satu elemen dari pemeliharaan lingkungan merupakan bagian dari iman, apalagi dalam tinjauan kias au lawi, lingkungan secara keseluruhan sungguh benar-benar yang sangat terpuji. Kemudian dalam hadis lain Abu Hurairah bahwa Nabi pernah bersabda, hadatsana Yahya bin Ayyuba wa kana tainahu juzri jami'an an Ismail bin Ja'far ibn Ayyuba hadatsana Ismailu akhbarnau an abiyahi an Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'annaini qalu wa ma la'allanani ya Rasulullah qala allazi yatahalla fi tariqin nasi au fi zilihim. Artinya telah Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr, semuanya dari Ismail bin Ja'far Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail telah mengabarkan kepadaku Al-A'la dari bapaknya, dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, hindarilah dua hal penyebab laknat. Sahabat bertanya, apa dua penyebab laknat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, seseorang yang buang hajat di jalanan atau tempat berteduh. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hal ini cerminan dalam diriwayatkan oleh Imam Tirmizi an Sa'id bin Musayyib yaqulu qala Rasul innallaha tayyibun wa yuhibbut tayyiba nazifun karimun yuhibbul karama jawadu yuhibbul jauda fanazzafu afyanatikum wala tasabbahu bil yahud. Artinya dari Sa'id bin Musayyab berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah baik dan menyukai kebaikan, bersih menyukai, mulia menyukai kemuliaan, murah hati baik menyukai kebaikan, maka bersihkanlah lingkunganmu, rumahmu, janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Kemudian yang kedua, manfaat tanah tandus. Mengolah dan kosong untuk ditanami adalah salah satu bentuk kesadaran manusia dalam memperlakukan bumi yang semakin tua. Dengan memanfaatkan lahan yang tidak produktif, mengembalikan fungsi lahan dan menjadikan sebagai usaha sekaligus berperan dalam upaya konservasi. Rasulullah memberikan motivasi dan betul-betul memperhatikan aspek ini. Hal ini dapat kita lihat dalam statement beliau atau sabda beliau dalam sebuah hadis yang sahih. An Sa'id bin Zaid anan Nabi wasallam qala man ahya ardan maitata fahiya lahu Abu Daud wa Ahmad. Artinya dari Sa'id bin Zaid dari Nabi bersabda, barang siapa yang mengolah tanah yang mati gersang, maka ia menjadi pemiliknya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian penetapan daerah konservasi. Dalam hazanah Islam dan lingkungan dikenal suatu kawasan atau areal konservasi yang diberi nama Al-Harim. Harim ini merupakan areal konservasi mata air dan hewan yang dilindungi dan tidak boleh diganggu oleh siapapun. Adapun hadis yang
memperkuatkan kalimat itu adalah An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hamad naqai Umar hammas sarafa warrayaza yazat. Artinya dari Abbas berkata, sesungguhnya Rasulullah telah menetapkan Naqi sebagai daerah konservasi, begitu juga Umar telah menetapkan Syarab dan Rabadah sebagai daerah konservasi. Kemudian dalam hadis lain, beliau juga menekankan pentingnya konservasi melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Jabir qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtu Madinata ma baina la banatha idahuma wala yusadu saduha. Artinya dari Jabir berkata, Nabi bersabda, sesungguhnya Ibrahim memaklumkan sebagai tempat suci, dan sekarang aku memaklumkan Madinah yang terletak di antara dua lava mengalir, yaitu lembah sebagai tempat suci, pohon-pohonannya tidak boleh dipotong dan binatang-binatangnya tidak boleh diburu. Yang keempat, penanaman pohon dan melakukan penghijauan. Penghijauan atau reboisasi merupakan amalan soleh, amal soleh yang mengandung banyak manfaat bagi manusia di dunia dan juga membantu kemaslahatan manusia di akhirat. Hal ini ditegaskan oleh Nabi dalam sebuah hadis beliau. Ini hadis yang sudah kita bacakan ulang tadi, tapi tetap kita lanjutkan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanu aw bahimatun illa kana lahu akhrajus saykhani. Artinya dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau sebuah tanaman kemudian dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan ia akan mendapatkan sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang selanjutnya, mungkin juga dalam hadis lain Rasulullah bersabda, an Anas bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kamatis sya'atu wa biyadikum fasilatun fa anis tata'a alla yaquma hatta yaghrisaha falyaf'al. Artinya dari berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila kiamat tiba terhadap salah seseorang di antara kamu dan di tangannya ada benih tumbuhan, maka tanamlah. Kemudian yang selanjutnya, begitu besarnya manfaat dari penghijauan atau reboisasi. Tanah yang dahulu gersang bisa berubah menjadi subur. Sungai yang dulu kering dapat kembali berair. Rasulullah SAW dalam hadis beliau, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sya'atu hatta ta'uda ardu arabi muruja wa anhara. Artinya Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah akan tegak hari kiamat sampai tanah Arab menjadi sungainya mengalir. Kemudian menjaga keseimbangan alam. Makhluk Tuhan satu-satunya yang dipercayai sebagai khalifahnya, mengolah dan menata alam ini dengan cara yang kreatif, produktif, konstruktif, dan humanis. Dalam proses pengelolaan alam diperlukan tindakan moral yang baik agar tidak terjadi penyimpangan dan justru merusak perusakan yang menyengsarakan. Yang kedua, sebagai makhluk sosial, manusia sudah mestinya bertindak sesuai dengan tataran moral yang baik. Tanpa adanya tatanan moral, dapat dibayangkan bagaimana hubungan tersebut akan mengalami kekacauan dan hanya akan membuat tidak nyamanan di dalam kehidupan umat manusia. Demikian yang bisa kami paparkan. Mudah-mudahan apa yang telah kami paparkan bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita juga bagi kami penulis. Kemudian banyak hadis-hadis yang belum belum kami
sampaikan di sini mudah-mudahan bisa menjadi masukan buat kita bersama dalam diskusi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu pemakalah untuk presentasikan makalahnya. Saya sudah cukup jelas untuk kita diskusikan pada siang hari ini. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan dan masukan pertanyaan untuk sempurnaan makalah ini. Ada 4 indikator yang dibahas, yaitu tentang lingkungan dalam perspektif hadis, kemudian hadis-hadis tentang lingkungan hidup beserta sarahnya, kemudian indikator yang ketiga yang dibahas tentang membangun kesadaran pendidikan dalam melestarikan lingkungan hidup, dan terakhir adalah tentang peran sunnah dalam menjaga lingkungan. Baik, pada Bapak Ibu, siapa yang pertama? Silakan, Bu Devi. Siapa lagi? Bu Devi dulu. Mungkin Bu Devi lanjut aja. Silakan langsung saja, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati dosen pengampu Bu Dr. Rehani dan juga Bapak Ibu rekan PIB yang kami banggakan. Baiklah, adapun hal yang ingin kami tanyakan kepada pemakalah pada kesempatan kali ini, bagaimana cara mengajarkan pendidikan lingkungan ini kepada anak didik gitu, atau di rumah misalkan kepada anak sendiri, keluarga, dan juga lingkungan. Di lingkungan kita sekitar kita, misalkan tetangga gitu, anak tetangga dia belanja, kemudian dia makan sambil jalan, mungkin sambil main-main sama kawan-kawannya, kemudian tiba-tiba sampahnya dibuang di depan rumah kita gitu kan, atau dilempar dalam pagar kita gitu. Nah, itu sering sekali gitu kan. Nah, kita mengatakan atuhur satu iman gitu, atau yang moto-moto yang sering didengar an-nazafatu minal iman gitu kan. Akan tetapi mungkin hal yang sederhana saja ya, seperti menjaga membuang sampah pada tempatnya saja itu masih hal yang sulit. Kita yang dewasa saja misalkan walaupun mobil mewah segala macam, akan tapi terkadang lempar sampah dari mobil ya sering gitu kan. Nah, itu hal sederhana sekali gitu kan. Jadi menurut makalah ini hal yang sangat kecil seperti ini, bagaimana kita bisa menerapkan, mendisiplinkan hal-hal kebersihan seperti ini kepada kepedulian lingkungan seperti ini kepada ya lingkungan kita, sekitar kita, diri kita, lingkungan kita, anak-anak segala macam, supaya memang bisa diterapkan. Ini kan contohnya seperti kata orang kan, kenapa sih kota misalkan di mana tuh, di Minang di bagian mana itu bersih gitu kan? Iya, di Jakarta ini banyak sampah karena orang Minang ada banyak ke Jakarta kayak gitu kan, jadi banyak buang sampah kayak gitu istilahnya gitu kan. Nah jadi Jakarta ya bagaimana cara menjaga lingkungan seperti kemudian masalah sungai gitu kan. Sekarang kan yang menyebabkan banjir itu banyak sungai itu kan yang kotor gitu kan. Kalau kita lihat di Mesir seperti contohnya sungai ini sangat dijaga, dilindungi gitu kan, sangat dihargai sekali gitu kan. Akan tapi tempat kita ya sungai tahulah gitu kan, banyak orang pembuangan sampah, ada banda yang besar itu aja tuh udah buang sampah ikan segala macam lah gitu kan. Nah jadi apa sih edukasi pendidikan dari segi hadis ini yang bisa diajarkan agar sadar lingkungan, kepedulian terhadap lingkungan ini gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bu Devi berarti ada 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana cara mengajarkan pendidikan lingkungan hidup ini kepada anak-anak didik atau anak kita sendiri atau lingkungan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menjaga sungai lingkungan kita dan apa edukasi dari pendidikan hadis ini. Baik, untuk pertanyaan dari Bu Indah, kepada Bu Indah dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemakalah sudah memberikan begitu banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan lingkungan ya. Yang ingin saya tanyakan di sini, kira-kira yang kita lihat zaman sekarang ya, pada zaman Nabi begitu banyaknya hadis-hadis yang berkaitan untuk menjaga tentang lingkungan. Justru pada saat sekarang
Justru yang hadis-hadis yang dikeluarkan oleh yang pernah dikeluarkan oleh Nabi itu tidak diamalkan. Bahkan sekarang begitu banyaknya penebangan, dengan efeknya kita lihat begitu banyaknya bencana banjir, longsor, dan segala macam. Sebenarnya bagaimana? Ya, ada hubungannya dengan pertanyaan Bu Devi. Bagaimana sih kontribusi atau kaitannya pendidikan lingkungan perspektif hadis ini dengan pendidikan Islam saat ini? Kira-kira dalam bentuk apa penerapan pendidikan lingkungan di dalam pendidikan Islam saat sekarang? Apakah ada diterapkan di dalam pendidikan? Mungkin ada ya, karena saya dengar dulu waktu di sekolah-sekolah IT itu ada pendidikan Widya Tama, apa namanya istilah itu. Nah, saya kurang Adiwiyata, Bu. Oh iya, mungkin itu termasuk salah satu pendidikan lingkungan hidup kan adanya penghijauan. Tapi sepertinya itu tidak terlalu terekspos dan tidak terlalu mungkin bisa jadi itu salah satu penerapan pendidikan lingkungan yang sudah dicetuskan oleh pada zaman Nabi. Nah, kira-kira bagaimana menurut pemakalah apa yang harus kita lakukan sebagai peran kita sebagai pendidik untuk menerapkan bagaimana supaya lingkungan ini memang betul-betul terjaga, jangan sampai terjadi bencana di sana-sini, buang sampah sembarangan. Nah, apakah memang ada penerapannya di dunia pendidikan saat ini? Mungkin Bu Rehani juga bisa juga memberikan info ke kita, apakah selama ini ada di dunia pendidikan hal-hal yang seperti itu. Karena ini masih baru ya didengar kalau dalam di perkuliahan kita. Tapi sebenarnya itu udah lama kedengarannya. Baik, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, suaranya nggak kedengaran. Ya, dimutkan, maaf Pak. Pertanyaan dari Bu Indah tadi tentang apa peran kita sebagai pendidik untuk menerapkan pendidikan lingkungan dalam perspektif hadis ini. Baik, pada Bapak Ibu yang lain ada lagi pertanyaan yang menanggapi, silakan. Berarti ada 2 penanya dengan 3 pertanyaan. Atau kita langsung aja kepada Bapak Ibu pemakalah untuk menjawab dulu pertanyaan yang disampaikan oleh audien. Pada Bapak Ibu pemakalah dipersilakan, mungkin sudah menulis pertanyaan-pertanyaannya. Silakan, siapa dulu? Terima kasih kepada dulu. Bu moderator yang telah memberikan kepada kami kesempatan dan kepada rekan-rekan untuk mendiskusikan apa yang kita bahas pada siang ini. Yang pertama dari Saudari Depi Paizah menanyakan bagaimana cara mengajarkan kepada anak-anak ya, tentang pendidikan lingkungan, hal-hal yang menyangkut dengan masalah sampah. Ya, memang kita harus mengakui bahwa permasalahan sampah sekarang itu adalah permasalahan yang sangat krusial tengah kehidupan kita. Ya. Kita melihat di mana sampah berserakan di sana-sini. Gitu. Bahkan sampah itu sudah tidak pada tempatnya dibuang. Seperti dicontohkan juga tadi, bahkan orang yang di dalam mobil mewah, sekalipun dia di atas mobil, dia masih membuka jendelanya untuk sampah ke bawah. Gitu kan. Kalau kita melihat dari pengalaman selama ini yang kita lihat ya, kalau masalah hadis tadi Nabi sudah menyatakan banyak sekali hadis-hadis Nabi tentang masalah menjaga kebersihan. Kita tidak boleh membuang sampah di tempat di mana orang berhenti, membuang sampah ke dalam sungai. Sebenarnya kalau dari sisi hadis, memang Islam itu punya satu konsep yang sangat bagus. Ya. Memang bahkan Islam itu dikatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Sangat tinggi dan tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada sesuatu yang diajarkan oleh Islam. Bahkan al-Islam, kata Muhammad Abduh, Islam itu akan menjadi terbelakang
Islam itu akan menjadi ketinggalan karena oleh orang Islam itu sendiri juga. Tapi persoalan sampah ini bukan hanya menjadi persoalan orang Islam, tetapi menjadi persoalan kita manusia pada lingkungan kita masing-masing. Tentunya mungkin sebagai gambaran bagi kami, cara teorinya kita belum banyak mendalami tentang teori pendidikan lingkungan hidup, ya. Tetapi dari pengertian-pengertian yang kami kemukakan tadi tentang pengertian lingkungan hidup, di mana adalah suatu wilayah kita hidup menyertai adanya hal-hal yang menyangkut persoalan udara, air, dan lingkungan itu sendiri, ya. Tentunya ada metode dalam pendidikan atau adalah metode keteladanan. Artinya, hendaknya setiap orang dewasa, ya, yang memberi contoh kepada anak-anak bahwa membuang sampah itu tempatnya. Ketika ada seseorang yang membuang sampah atau anak kecil membuang sampah, paling tidak kita bisa menegurnya dengan kalimat-kalimat yang baik, kan, kalimat-kalimat yang menyejukkan. Jadi pendidikan dalam harmonisasi atau humanis yang sifatnya gitu. Artinya memang dalam pendidikan bahwa tidak diajar juga di sekolah gitu, teori pendidikan membuang sampah, ya. Tapi yang ditumbuhkan itu adalah sebuah kesadaran bagaimana kita memberi contoh orang-orang yang ada di sekitar kita bahwa ketika kita membuang sampah, kita buanglah sampah itu pada tempatnya. Kita kalau memang melihat hal-hal yang kurang pas terhadap perilaku anak-anak atau siapapun, ya, mungkin kita bisa memberi mereka peringatan atau mengingatkan mereka, Pak, sampah hendaknya dibuang pada tempatnya gitu. Tapi sebagaimana juga yang diajarkan Rasulullah, karena kita selalu menjadikan uswah itulah hal yang terbaik gitu kan. Suri tauladan. Mungkin banyak sekarang orang tuh tidak peduli lagi. Ketidakpedulian kita terhadap apa yang dilakukan oleh orang di sekitar kita menyebabkan sampah atau lingkungan menjadi rusak. Ada orang buang sampah sembarangan, biarin aja lah. Nanti ada tukang sampah yang ngambil gitu kan. Udah biarin aja lah. Mungkin itu di lingkungan sendiri. Tetapi sampah yang terbiar begitu saja bukan hanya aromanya, tetapi juga kemana-mana gitu. Jadi mungkin salah satu itu adalah metode yang kita ajarkan pada anak-anak, termasuk kepada diri kita adalah metode keteladanan. Itu mungkin salah satu. Yang kedua, kita juga memberi motivasi kepada mereka seperti hadis-hadis Nabi tadi yang menyampaikan. Mungkin kita mensosialisasikan di dalam kehidupan kita atau membuat ya tema-tema atau moto an-nazafatu minal iman, as-satru minal iman gitu kan. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Walaupun dia hanya sebuah tulisan, mungkin makin banyak orang yang membaca. Oh ya, berarti kalau membuang sampah tidak pada tempat itu berarti kotor. Orang yang melakukan perbuatan kotor adalah orang yang menyia-nyiakan amal kebaikannya. Bahwa orang yang tidak bersih itu adalah orang yang memiliki keimanan yang sangat rendah. Ya, mungkin itu di antara yang bisa mungkin kami beri gambaran. Kemudian juga menjaga lingkungan. Ya, menjaga lingkungan tadi itulah menumbuhkan suatu kesadaran gitu. Bagaimana kita menumbuhkan kesadaran, termasuk juga menjaga lingkungan itu adalah kerjasama yang baik antara masyarakat, antara warga yang ada di lingkungan, ya. Mungkin juga dibuat aturan di dalam lingkungan RT gitu, bahwa siapa saja yang membuang sampah di RT ini tidak sesuai, mungkin dia didenda, walaupun tidak banyak gitu kan. Yang kedua, orang yang membuang sampah yang tidak pada tempatnya, juga mungkin Pak RT bisa membuat teguran atau mungkin bisa hukuman sosial, ya. Sama-sama di antara kita-kita yang ada di lingkungan itu yang menyampaikan kepada rekan bahwa perilaku-perilaku yang tidak itu bisa merusak lingkungan dan bisa mencemar lingkungan. Kemudian juga seperti yang disampaikan oleh Saudari Indah Fitri tadi, ya, tentunya yang kita lakukan selaku pendidik, ya, tentunya seorang pendidik adalah orang yang mampu merubah, gitu. Bagaimana merubah perilaku manusia, tentunya dengan cara-cara yang bijaksana. Gitu. Karena di tengah kehidupan masyarakat, kita melihat hal-hal yang maksud kita baik, tetapi dengan cara yang tidak bijaksana, kita menegur, kita mengajarkan mereka, itu akan menjadi suatu masalah dan problema. Gitu. Ya, ada orang buang sampah, kemudian kita bilang, oi, buang sampah sembarangan aja, kalau mak diawak sih. Mungkin kita bisa dengan bahasa yang yang sopan, yang santun gitu. Kemudian juga seperti tadi itu kan membuat plakat-plakat atau tulisan-tulisan yang ada
nilai-nilai keislamannya seperti hadis tadi an-nazafatu asatru minal iman gitu dan lain-lain sebagainya. Sehingga termasuk juga mungkin di sekitar rumah kita, ya mungkin kita bahwa membuang sampah, bahwa Nabi sangat mengutuk dan melaknat orang-orang yang membuang sampah pada tempatnya. Nah, termasuk sampah di sini termasuk ya kotoran manusia dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, yang kemudian selanjutnya juga menumbuhkan kesadaran gitu. Kesadaran yang seperti kalau kita lihat sekarang pemerintah kan sudah mulai menerapkan beberapa cara bahwa ini sampahnya apa? Organik, ini non organik ya. Mungkin itu salah satu bentuknya. Mungkin bagi kita ya kita mungkin ikut serta dalam mensosialisasikannya. Ya, mungkin itu yang bisa kami beri gambaran mungkin dari Atun atau dari yang lain bisa memberi masukan untuk kesempurnaan apa yang kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi dari pemakalah jawaban-jawabannya. Ada beberapa yang harus dilakukan untuk menjawab pertanyaan Bu Devi tadi, bagaimana cara mengajarkan kepada anak-anak atau lingkungan kita. Mungkin ada tambahan dari Atun, silakan Tun. Terima kasih kepada Bu Moderator. Terkait dengan pertanyaan Bu Devi tentang bagaimana cara mengajarkan pendidikan lingkungan ini kepada anak atau kepada peserta didik. Salah satunya adalah kita menjadi tauladan kepadanya. Misal, jika ada anak tersebut membuang sampah sembarangan, maka kita beri nasihat dengan baik. Kita tegur, kita ambil sampahnya sambil kita membicarakan. Nak, sampahnya ini dibuang kepada tempatnya, bukan sembarangan. Jadi sambil memberikan pelajaran kepada anak tersebut, kita langsung mempraktekkan membuang sampah tersebut. Kita yang membuangnya ke tempatnya, lalu kita berikan nasihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut kurang baik gitu. Jadi setidaknya ketika kita melihat anak melakukan kesalahan, kita contohkan dulu mana yang harus diperbaiki dan kita sampaikan mana yang akan dilakukan ke depannya. Lalu jika sekiranya sampah itu tidak dipedulikan, maka itu harus adanya peran dari stakeholder yang ada, terutama tetangga-tetangga yang ada di sana, saling mengingatkan dan saling membantu untuk bisa membuang sampah. Contohnya saja seperti ada penegakan atau masyarakat yang berkontribusi di suatu nagari misalnya. Jadi saling mensosialisasikan atau saling melakukan penyuluhan tentang penjagaan lingkungan ini agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan, salah satunya dari banyaknya sampah yang berserakan. Jika itu di lingkungan sekolah, kalau di lingkungan sekolah guru melihat sampah, maka guru memperingati kepada siswa untuk mengambil sampah sebelum pembelajaran dimulai. Karena ketika pembelajaran sebelum dimulai, biasanya itu guru merapikan mana hal yang harus dirapikan, seperti merapikan meja, merapikan pakaian, merapikan sampah. Jadi ketika guru melihat sampah, meminta siswa untuk memungut sampah sebelum belajar. Jika masih ada kedapatan sampah, maka nanti bisa jadi dikenakan denda. Kalau di sistem sekolah di tempat saya mengajar itu biasanya jika sampah itu terletak di suatu sudut kelas atau di dalam kelas lebih banyak sampahnya, maka itu yang memprioritaskan denda adalah kelasnya. Namun jika dekat meja atau dekat kursi dari peserta didik itu sendiri, maka yang membayar dari peserta didik itu sendiri. Jadi jika ada sampah, maka berikan edukasi dan berikan contoh teladan kepada peserta didik itu sendiri, sehingga sama-sama menjaga kebersihan dan pelestarian lingkungan kita sendiri. Terkait dengan pertanyaan Bu Indah, kontribusi atau kaitan pendidikan lingkungan ini dalam pendidikan Islam, kalau berbicara tentang kontribusi pendidikan lingkungan ini sudah dicanangkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam artian sudah disemarakkan dalam Al-Quran, juga bahkan lebih dikuatkan dengan hadis-hadis yang sudah dipaparkan tadi. Yang kurangnya itu adalah kesadaran bagi kita semua. Untuk meningkatkan kesadaran seseorang itu butuh proses atau butuh binaan atau butuh tauladan yang paling kuat supaya penerapannya bisa berjalan dengan baik. Terkadang masih banyak
orang dewasa pun masih banyak yang tidak menjaga lingkungannya. Seperti yang ditarakan Bu Devi tadi, membuang sampah saat di perjalanan. Itu merupakan kesadarannya yang masih kurang. Jika membuang sampah di sembarangan, berarti orang tersebut imannya dikatakan masih kurang. Karena at-tuhuru syatrul iman, menjaga kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Jika orang itu berani membuang sampah sembarangan, berarti dia masih belum baik imannya. Jadi kita kembalikan seperti itu, bahwa orang tersebut belum mampu untuk menjalankan perannya dalam menjaga lingkungan. Di dalam kemajuan atau kontribusi terkait dengan pendidikan lingkungan ini, semua baik itu lembaga formal non formal harus saling memberikan pengertian tentang pendidikan lingkungan ini, lalu melibatkan masyarakat yang ada di sekitar kita, seperti adanya pemimpin agama, wanita, pemuda, wartawan, organisasi dan lain sebagainya untuk menggerakkan lingkungan. Kalau di nagari itu biasanya lebih sering menggerakkan lingkungan ini dari ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK sering melakukan perawatan tanaman atau melakukan pelestarian lingkungan dengan melakukan menanamkan tanaman obat dan membersihkan pekarangan-pekarangan di sekitar tempat tinggal dari ibu-ibu PKK tersebut. Jadi kalau kegiatan pendidikan lingkungan ini dikerjakan secara bersama, maka akan bisa mampu untuk menjaga lingkungan dengan baik. Namun jika tidak dilibatkan seluruh stakeholder, maka juga tidak akan mampu berjalan dengan baik. Pada intinya kita itu saling bahu-membahu untuk menyatukan atau untuk melestarikan lingkungan hidup ini. Mungkin itu saja Bu Rika, dikembalikan. Tadi penjelasan dari pemakalah, artinya berbagai cara untuk melestarikan lingkungan ini itu dengan cara memberikan tauladanan dalam bentuk nasihat yang disampaikan oleh pemakalah tadi, kemudian dengan membuat tulisan-tulisan seperti Pak Eka tadi di banner. Intinya tulisan-tulisan tersebut untuk menyentuh perasaan untuk menjaga lingkungan. Kemudian adanya program-program masyarakat atau dari RT atau stakeholder untuk membangun kebersihan lingkungan. Kan ada tambahan dari audien yang lain untuk Tambahkah sedikit ya? Ada Pak untuk pertanyaan Ibu Indah Pak. Ya, tambah Ya, silakan dari Pak, Devi ada juga, tambahan. ya. Ya, Jadi silakan mungkin Pak. kita kemarin kan sudah bicara masalah reward and punishment kan. Mungkin Iya. untuk murid itu bisa kita cara tersebut ya. Mungkin dengan reward memberikan kepada anak-anak yang menjaga, mungkin kita kasih mereka hadiah ya kan. Mungkin kepada anak-anak yang melakukan pelanggaran tersebut bukan artinya dihukum, tapi mungkin diingatkan ya. Itu adalah salah satu tadi, diingatkan supaya mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Mudah-mudahan dengan hal seperti itu akan memberi motivasi kepada mereka, karena reward and punishment ini menjadi motivasi buat mereka untuk melakukan hal-hal yang positif gitu kan. Ya. Jadi ada yang macam-macam cara lah seorang guru gitu. Mungkin dengan tepuk tangan kemarin yang ternyata ada anak ini hebat gitu, dia buang sampah atau yang buang sampah pada tempatnya, kita mungkin memberikan dia penghargaan lah gitu untuk kepada anak-anak juga. Kemudian tadi kita juga sudah menyampaikan masalah sosialisasi gitu kan terhadap lingkungan-lingkungan, di mana juga yang perlu kita perhatikan terhadap masalah lingkungan, terutama di lingkungan hidup kita sendiri itu adalah rasa kebersamaan tadi gitu. Kebersamaan yang didukung oleh rasa kekompakan ya gitu, mungkin menumbuhkan suatu kesadaran kemanusiaannya gitu. Bahwa mungkin juga kita bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga kesehatan ya kan, mungkin memberi penyuluhan tentang sesungguhnya akibat dari buang sampah sembarangan itu bisa mengundang banyak kuman, diantaranya seperti lalat dan juga mungkin nyamuk, tempat bersarangnya nyamuk, sehingga bisa juga menimbulkan hal-hal yang merusak manusia itu sendiri, menimbulkan penyakit, mungkin penyakit malaria, mungkin penyakit muntaber gitu. Nah, mungkin adanya kerjasama di antara seluruh stakeholder, baik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan instansi lainnya, atau mungkin juga dengan swadaya masyarakat gitu. Karena terakhir ini ada juga beberapa lembaga swadaya masyarakat yang itu bekerja sama dengan TNI dan Polri, yaitu bekerja sama bagaimana melakukan penghijauan, kemudian
sambil melakukan penghijauan itu mereka melaksanakan pembersihan seperti pembersihan pantai air manis yang sering kita lakukan. Walaupun masyarakat di sana ya kurang peduli terhadap kebersihan lingkungannya, tetapi hendaknya ada sebuah gerakan yang orang-orang yang punya semangat untuk melakukan pembersihan tersebut. Ya. Kemudian dari Bu Indah tadi, kalau kita berbicara perannya Islam, gitu, saya pikir Islam itu sudah cukup banyak untuk memberi motivasi. Bahkan di Al-Quran dikatakan zaharal fasadu fil barri bima kasabat aydin nas liyudikahum ba'dal lazi amilul allahum yarjiun. Telah nampak di darat, di laut dan di udara oleh perbuatan manusia, ya, supaya Allah itu memberikan kita termasuk juga wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, ya. Jangan kamu berbuat kesalahan memperbaiki, tapi itu memang kalau kita berbicara konsep Islam itu jangan susah. Kalau hadis tadi mungkin sangat banyak yang kami coba paparkan ya, walaupun di antara ada yang berulang-ulang karena memang hadis yang tidak berbicara langsung gitu kan. Ada bahasanya yang mungkin zaman Rasulullah itu tidak keluar pada saat sekarang, tetapi tidak muncul, tapi pada saat sekarang itu muncul kalimat-kalimat yang menyerupai gitu. Jadi kontribusi Islam tentunya paling tidak kita yang memahami, tentunya kita yang mengamalkan. Sesungguhnya kita tahu seperti dari awal-awal pembicaraan kita dalam masalah pembelajaran hadis ini, kita yang tahu tapi kita tidak melaksanakan itu sangat besar kebencian Allah ya. Kaburan maqtan indallah antakulu ma la tafalun. Tapi secara konsep memang betul kita harus mengakui bahwa apa yang ada di dalam Islam itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Tapi memang dalam aplikasi karena banyak juga di antara orang Islam yang tidak menyadari, bahkan kita hidup bukan dalam lingkungan Islam aja, tapi dalam hidup orang yang berkeyakinan yang berbeda-beda, punya konsep pemahaman yang berbeda-beda, tapi bagaimana kita mengambil satu titik temu kesamaan pemikiran dan pendapat kita tentang kebersihan itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah banyak tambahan dari pemakalah. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada tambahan dari Ibu Yursilis, ada Bu, silakan pada Ibu. Bu Yursilis, silakan. Suara Ibu kurang terdengar, Bu. Suara Bu. Suara Ibu, Bu. Volume. Pakai headset ya, Bu. Pakai headset ya. Suara Ibu nggak terdengar. Nah, sedikit nggak jauh, Bu. Agak jauh. Pakai headset ya, Bu. Udah, Bu. Udah mulai terdengar. Udah, Bu. Dah. Silakan, Bu. Ya, makasih banyak moderator. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen pemangku kita pada saat ini yang mana diampu oleh Ibu Dr. Rohani. Jauh suara Ibu bunyinya, Bu. Nggak ada Ken, Bu. Yakin saya. Nggak pakai headset, Bu. Ya. Halo, Assalamualaikum. Gimana Bu Rika? Udah jelas? Udah, Bu. Udah Udah kedengaran. jelas, Bu. Udah jelas kah? Silakan, Bu. Sudah, Bu. Ya. Terima kasih banyak. Silakan. Baiklah, sekaitan dengan pembicaraan kita yaitu hadis tentang lingkungan hidup. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebentar ini oleh dua orang pemakalah, yaitu Ibu Atun dan Pak Antoni. Sebenarnya apa yang sudah mereka sampaikan itu sudah kira-kira mungkin sudah mencukupi. Namun di sini kita sedikit ingin menambahkan yaitu sekaitan dengan apa yang sudah disinggung oleh Ibu Indah, yaitu terkait dengan masalah program yang ada di sekolah atau di madrasah, yaitu program adalah program Adiwiyata
Yang mana di dalam program Adiwiyata ini memang di situ ada sekolah atau madrasah dituntut untuk melakukan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada, sehingga bisa nanti barang bekas ini dijadikan sebagai apa yang disebut dengan istilah itu bahan yang bisa bermanfaat, atau bahkan sampai ada nanti di sekolah atau di madrasah itu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan istilah bank sampah. Ini juga mungkin nanti akan menjawab apa yang dikhawatirkan atau disampaikan oleh Bu Devi tadi. Kemudian selain daripada program Adiwiyata yang ada, di tusi atau tugas dan fungsi dari kepala madrasah itu salah satunya termasuk kepada yaitu kewirausahaan. Nah, di mana kepala madrasah wajib atau harus melakukan kegiatan kewirausahaan. Nah, di dalam kegiatan kewirausahaan ini biasanya yang harus dilakukan oleh kepala madrasah terhadap kepala sekolah terhadap lingkungan pendidikannya, baik itu pendidik maupun peserta didik dan tenaga-tenaga yang lainnya, tenaga tata usaha, itu kepala sekolah harus melahirkan atau menumbuhkan rohnya kewirausahaan ini. Nah, rohnya kewirausahaan ini itulah tadi dengan adanya roh kewirausahaan ini sehingga seluruh civitas yang ada di madrasah atau di sekolah mereka akan menyadari bahwa apapun yang ada di lingkungan sekolah atau di lingkungan madrasah itu semuanya harus bisa dijadikan sebagai bahan untuk sebagai income bagi madrasah tersebut. Jadi dengan adanya roh kewirausahaan inilah nanti maka akan timbullah kesadaran dari peserta didik atau pendidik atau tenaga kependidikan, timbul kesadaran mereka jika ada nanti ada nanti barang bekas atau sampah atau yang akan bersebaran, itu mereka tidak lagi membuangnya ke sembarang tempat, tetapi mereka akan membuang nanti pada tong-tong sampah yang sudah disediakan. Karena di dalam menjaga lingkungan hidup ini, di sekolah atau di madrasah itu sudah dianjurkan setiap sekolah atau madrasah harus menyediakan tong-tong sampah, yang mana tong-tong sampah tersebut sudah dipisahkan antara sampah organik dan sampah anorganiknya. Kenapa? Karena baik sampah organik maupun sampah anorganik itu semua merupakan nanti adalah untuk menghasilkan income yang akan menjadi nanti ia merupakan masukan atau tambahan pasokan untuk pendanaan yang ada di madrasah. Itulah kira-kira sedikit tambahan dari kita bagaimana caranya menjaga lingkungan hidup ini supaya bisa dilestarikan. Kita kembalikan kepada moderator. Baik, dari tambah lagi oleh Ibu Yusilis untuk kesempurnaannya, itu tambahnya lagi ada ide itu untuk adanya rasa kewirausahaan tadi ya, ada hubungannya dengan materi kedepannya juga Bu. Tapi ini juga dihubungi juga dengan makalah yang sekarang. Intinya dengan menyadari ada rasa kewirausahaan tersebut, kita sadar bahwa sampah itu juga menghasilkan uang untuk kedepannya, melahirkan income untuk modal, intinya untuk menghasilkan dana dari madrasah. Mungkin tambahan juga dari yang lain Bapak Ibu, silakan tambahan. Sudah 3:30 Bu Rika, mungkin kita itu aja Bapak Ibu. Kalau tidak ada, mungkin waktu kita sudah 18, kita serahkan kepada Ibu dosen kita lagi. Bu Rehani, apa kita serahkan kepada, iya, kita serahkan kepada Ibu, Bu. Rika lanjut aja, udah habis pertanyaannya Rika, masih di jalan, 10 menit lagi lah Rika. Iya, baik Bu, 10 menit lagi. Baik Bu. Ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain? 10 menit lagi waktu kita untuk diskusi sebelum kita serahkan kepada Ibu. Nah, Ibu lagi di perjalanan. Silakan, ya, Bapak mungkin Ibu. Ada sedikit
tambahan atau apa namanya ini unek-unek yang Feedback dari ya penanya. baik, Silakan Bu berkaitan Indah. dengan ya pertanyaan saya tadi Bu Yursil sudah menjelaskan program pendidikan lingkungan itu seperti di Wiyatama tadi ya. Mungkin ada tambahan lain kah kira-kira semacam kurikulum pendidikan lingkungan yang selama ini sudah pernah terjadi atau tidak, saya belum tahu karena memang ibaratnya kita masih baru di pendidikan ini. Mungkin nanti Ibu Rehani bisa juga menambahkan untuk menjelaskan, atau dari teman-teman ada juga tambahan yang tahu selain dari program Adiwiyat, apakah hanya memang khusus itu aja program yang dilakukan di dalam pendidikan, khususnya pendidikan Islam ini yang berkaitan dengan pendidikan lingkungan. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Bu Indah. Mungkin pemahamannya dalam kurikulum PAI atau pemahaman dalam materi-materi pembelajaran di sekolah, mungkin ada nggak kira-kira tentang kebersihan ini gitu ya Bu? Iya. Tentang kebersihan lingkungan ini gitu. Mungkin ada kayak biologi, ada tambahan dari Bu. Bu Yursil, silakan Ibu. Silakan. Itu ada sebagaimana yang ditanyakan oleh Bu Indah sebentar ini, apakah ada tambahan? Ada, karena di dalam materi pembelajaran itu termasuk yaitu materi pembelajaran akidah akhlak, itu ada akhlak terhadap lingkungan. Ada akhlak terhadap lingkungan yang mana itu dibahas hadisnya apanya segala macam yang terkait dengan masalah lingkungan, bagaimana sikap terhadap tetangga, bagaimana sikap terhadap hewan. Bahkan di situ juga dijelaskan bahwa kita dilarang untuk pipis di bawah pohon kayu, misalnya. Kemudian dilarang pipis yaitu di lubang-lubang serangga, gitu. Jadi itu jadi materi pembelajaran akidah akhlak ini memang ada yang menjurus kepada masalah yaitu untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian kemudian karena sekarang ini adalah materi pembelajaran itu ada terintegrasinya, maka nanti di saat pembelajaran yang lainnya seperti misalnya biologi, misalnya kimia, itu sekarang ini sudah diintegrasikan dengan hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan. Nah ini ada tambahannya ya, selain dari Adiwiyata itu memang ada yaitu program khusus atau materi khusus atau KDKI dan KD khusus tentang pemeliharaan lingkungan hidup di sekolah atau di madrasah. Makasih Bu Rika, ini tambahan sedikit. Iya, berarti ada ya Bu. Berarti ada beberapa kurikulum atau materi atau mata pelajaran tentang lingkungan hidup ini. Dalam akidah akhlak pun juga ada materinya. Kemudian kemarin di dalam SD pun kelas 2 SD kemarin anak juga ada enggak salah tentang menyayangi lingkungan hidup. Salah satunya menyiram tanaman, membersihkan sampah di lingkungan rumah. Berarti ada materi-materinya. Kan pemakalah ada tambahan dari Atun tadi ada. Silakan Tun. Terima kasih kepada moderator terkait dengan pertanyaan Bu Indah yang tadi tentang apakah sudah ada kurikulum atau materi yang membahas tentang lingkungan. Itu emang sudah ada di dalam suatu materi, bahkan di dalam suatu kurikulum diterapkan. Contohnya saja di sekolah tingkat dasar. Seperti PAUD itu ada materi tentang lingkungan, itu ada yang berisi lingkungan sekolah, lingkungan di rumah, bahkan lingkungan sekitar. Jadi materi itu diajarkan kepada anak PAUD terkait dengan bagaimana penanaman nilai pendidikan lingkungan itu sendiri. Contohnya saja ditempelkan gambar anak. Jadi ketika anak membuang sampah, jadi dianjurkan membuang sampah langsung ke tempatnya. Jadi ada edukasi, ditampilkan gambarnya atau posternya, lalu disuruh anak untuk membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Jadi itu masuk kepada tema, kalau di sekolah dasar itu masuk bagian tema, kalau di sekolah tingkat menengah itu masuk bagian materi, salah satunya ada di materi IPA bisa jadi, dan juga masuk juga materi PAI, tapi tidak terlalu luas disinggung, tetapi ada untuk membahas terkait dengan gerakan peduli lingkungan ini. Jadi di antara lingkungan pendidikan juga sudah membahas tentang lingkungan itu sendiri. Jadi baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, itu sudah harus digalakkan atau harus disemarakkan supaya sama-sama untuk
melestarikan lingkungan tersebut. Sekian, terima kasih. Kembalikan kepada Bu Moderator. Baik, Pak Antoni ada tambahan? Silakan Pak. Mungkin satu mungkin juga apa? Udah. Mungkin Bu Yorsilis mungkin lebih banyak apa tentang masalah Materi lingkungan pendidikan. sekolah. Itu untuk ekstrakurikuler itu termasuk di dalam UKS tuh Bu Yor, mungkin itu usaha kesehatan sekolah itu mungkin bagian daripada proses juga kalau kita integrasikan dengan lingkungan mungkin bisa mungkin tuh Bu ya. Itu termasuk bagian daripada ekstrakurikuler yang di sekolah yang sering didengung-dengungkan tuh Bu, mungkin UKS, usaha kesehatan sekolah mungkin Bu Yor. Mungkin itu bisa mungkin sebagai tambahan mungkin Bu Yor jelaskan. Ya, berarti lembaga unit ya Bu ya, di sekolah berarti unit itu juga unit UKS itu juga termasuk bagian dari lingkungan untuk memotivasi anak-anak untuk menjaga kebersihan lingkungan. Berarti lembaga kesehatan tadi ada sosialisasi ke sekolah-sekolah. Gitu. Dan yang lain ada tambahan? Kita serahkan ke Ibu lagi. Ada Pak Lirman? Ada Pak? Oh, mungkin Bu Lena? Bu moderator ada yang mau Ya, ditanyakan. tambahan Sebenarnya pendidikan lingkungan hidup ini apakah memang hanya berkaitan dengan lingkungan hijau saja atau hanya juga pendidikan yang berkaitan dengan lingkungan hidup bersosialisasi? Apakah ada kaitannya ruang lingkupnya di dalam pembahasan kita ini? Karena yang dari tadi yang kita bahas adalah lingkungan hidup yang berkaitan dengan penebangan, buang sampah. Bagaimana dengan pendidikan lingkungan untuk sosialisasi antar masyarakat, apakah masuk ruang lingkup ini atau tidak? Itu aja. Diluruskan sedikit ya Bu Makalah, Pak Makalah. Ya. Atun, silakan Tun. Ya. Materinya berarti Atun atau Pak Antoni? Baik. Baik, terima kasih kepada moderator. Terkait dengan materi kita pada siang hari ini yaitu pendidikan lingkungan. Kemarin sudah ditinjau sama Pak Antoni kepada Pak Prof. Edi terkait materi apa yang dibahas, apakah lingkungan pendidikan atau yang lingkungan hidup. Jadi Pak Edi menjelaskan terkait dengan lingkungan hidup. Jadi kalau mengenai sosialisasi lingkungan kepada tetangga atau yang lainnya itu lebih diarahkan kepada lingkungan pendidikan formal, informal, dan non-formal. Jadi masuk kepada lingkungan pendidikan di sana rasanya kok pembahasannya. Mungkin itu saja, kembalikan kepada moderator. Mungkin silakan Bu Indah. Jawabannya berarti intinya ketiga-tiganya dibahas. Tambahan ada Pak Antoni? Baik, silakan Pak Antoni. Yang seperti pertanyaan dari Indah. Di dalam makalah itu kan kami mencoba membagi ada 4 pembahasan gitu ya. Pertama itu adalah lingkungan perspektif Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu adalah hadis tentang lingkungan hidup. Ya. Hadis lingkungan hidup itu masalah penanaman dan penebangan pohon. Ya. Kemudian ada pemanfaatan lingkungan. Kemudian ada pencegahan kerusakan. Kemudian pada pembahasan C itu bisa dilihat di halaman 20, yaitu membangun kesadaran. Membangun kesadaran disitulah bagian daripada proses pembelajaran kita. Dengan membangun sebuah kesadaran terhadap masyarakat bahwa itu adalah bagian daripada sebuah proses pendidikan. Kemudian itu adalah peran sunnah dalam menjaga lingkungan hidup. Nah, kemudian dalam peran sunnah menjaga lingkungan hidup itu ada pembahasan tentang menjaga kebersihan, mempertahankan tanah tandus, kemudian menetapkan daerah-daerah konservasi, yaitu suatu daerah di mana kita menjaganya, kemudian kita mengambilkan manfaat daripadanya dengan tidak merusak ekosistem yang ada di dalam. Kemudian ada penanaman pohon dan penghijauan, yaitu termasuk bagian daripada lingkup yang kita bahas tentang yang berhubungan dengan menjaga menjaga keseimbangan alam. Menjaga keseimbangan alam itu artinya bahwa ada sesuatu yang mesti harus kita lakukan satu mungkin pohon ya. Tidak semua pohon itu dibiarkan hidup gitu kan. Ya. Mungkin harus kita bersihkan termasuk pohon-pohon duri-duri yang ada satu keseimbangan di mana manusia harus bisa terhindar daripada bahayanya gitu. Kemudian termasuk juga menjaga keseimbangan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ya mungkin secara
apa kita melihat bahwa ular gitu ya. Kita sering kan mengatakan bahwa ular itu adalah binatang berbahaya. Tetapi ular itu bagi petani itu suatu hal memberikan suatu manfaat dan faedah. Dengan adanya ular maka tikus-tikus yang ada di sawah itu mungkin tidak akan merusak tanaman gitu. Hal-hal seperti itu ada menjaga keseimbangan juga di dalam pembahasan kita. Tentunya apapun ini, karena dari silabusnya juga seperti yang disampaikan Atun tadi, saya coba tanya apa Pak ya tentang masalah lingkungan hidup, termasuk juga masalah menjaga kebersihan air, menjaga kebersihan dengan memelihara tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan yang bisa menjaga atmosfer udara gitu. Dan lain sebagainya. Mungkin gambaran ya mungkin dalam hal-hal seperti ini mungkin masih bisa kita kembang untuk masalah materi lingkungan hidup karena secara umum itu membicarakan masalah lingkungan hidup. Tapi di dalam ini kami mencoba juga memberi beberapa item-item yang mungkin kami coba bahasnya itu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu intinya memang tentang pendidikan lingkungan hidup ya Bu. Itu tentang pendidikan sekolah formal juga non formal dan informal dalam masyarakat. Berarti tadi yang non formal tadi juga di dalam lingkungan. Kemudian dalam pendidikan informal itu dalam keluarga mengajarkan kepada anak-anak tadi. Informal di sekolah berarti memberikan pengarahan kepada anak-anak sebagai pendidik. Oke, waktu kita juga sudah habis. Kita serahkan lagi kepada Ibu Rehani. Pada Ibu dipersilakan. Mungkin masih di perjalanan Ibu kali. Bentar Rika, nih baru sampai sebentar. Ya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, lama juga rupanya di sana tadi. Terakhir saya waktu Ibu Yursilis tadi ada mengikuti ya, dan Ibu Yursilis itu, tapi yang sebelumnya tidak. Mungkin bisa Rika ini item-item pertanyaannya tadi Rika. Dari Ibu Devi tadi Bu ada 2 pertanyaan tentang bagaimana cara mengajarkan pendidikan lingkungan terhadap anak didik atau anak kita dalam lingkungan kita. Dan yang kedua bagaimana cara menjaga sungai atau lingkungan di lingkungan kita gitu. Itu dari Ibu Devi. Dan dari Ibu Indah pertanyaannya tentang apa peran kita sebagai pendidik untuk menerapkan pendidikan lingkungan ini dalam perspektif hadis gitu Bu. Ada 2 pertanyaan, ada 2 penanya tadi. Ada 2 penanya ya. Ya, makasih Rika. Ya pertama terima kasih pada moderator ya dan juga pemakalah Antoni dan Atun dan semua peserta diskusi tadi. Ini judul materi kita kan pendidikan lingkungan ya, pendidikan lingkungan perspektif hadis. Jadi di sini sebenarnya penekanannya kepada pendidikan bagaimana kita memberikan pendidikan kepada peserta didik, peduli terhadap lingkungan, menjaga lingkungan. Nah ini cakupannya sebenarnya seperti tadi juga dijelaskan oleh pemakalah. Ruang lingkup pendidikan lingkungan ini meliputi pendidikan lingkungan di lingkungan pendidikan formal, kemudian informal dan formal. Ya, jadi kalau misalnya di sekolah, seperti yang tadi ada bermacam-macam kegiatan yang dilakukan oleh sekolah dalam melakukan pendidikan lingkungan ini. Seperti tadi ada diadakan lomba-lomba ya, selain ada adiwiyata, kemudian juga sering dilakukan lomba-lomba misalnya antar kelas. Nah itu
mana kelas yang paling bersih. Nah, itu ada lombanya gitu ya. Nah, biasanya di sekolah-sekolah kan ada itu. Mana kelas yang terbersih ya. Kelas yang terbersih, kemudian juga ada apa namanya? Seperti apotek hidup atau lomba-lomba taman-taman begitu ya. Nah, itu kan biasanya ada dilakukan di sekolah-sekolah. Jadi intinya itu bagaimana menciptakan pendidikan dengan memberikan kepada peserta didik bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, ya. Karena lingkungan yang bersih, lingkungan sehat ini kan sangat menentukan sebenarnya juga dalam upaya memperlancar proses dan hasil pembelajaran. Karena salah satu faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar itu kan ada faktor internalnya itu faktor fisik ya. Nah, jadi dengan terpeliharanya kebersihan, kesehatan, fisik seseorang peserta didik juga akan sehat, dia akan fit dalam belajar. Nah, itu. Jadi dalam seperti tadi bagaimana upaya guru misalnya menjaga apa namanya memberikan pendidikan lingkungan ini kepada siswa, yaitu dengan memberikan pemahaman-pemahaman akan pentingnya kebersihan, kesehatan seperti itu. Nah, nanti dilengkapi dengan hadis-hadis seperti apa namanya tentang apa yang akan terjadi jika terjadi kerusakan di muka bumi seperti itu ya. Kemudian juga tadi ada larangan menebang pohon, ada larangan menebang pohon apa tadi sidra, bidara gitu ya. Sebenarnya di sini juga kalau pohon bidara itu kan pohon untuk obat gitu ya. Nah, jadi ini larangan menebang, hadis-hadis tentang larangan menebang pohon itu kan itu ada nilai-nilai yang terkandung di sana. Bahwasanya dengan menebang pohon itu aja seperti menebang pohon di hutan itu kan tidak ada nanti penahan penahan tanah itu ya. Jadi sehingga bisa terjadi longsor gitu. Dan kalau seperti dalam hadis itu pohon bidara itu kan pohon untuk obat itu banyak manfaatnya. Nah, jadi itulah banyak tadi di dalam makalah juga banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan lingkungan ini. Jadi sebenarnya untuk membentuk kesadaran akan pentingnya lingkungan, menjaga lingkungan, kemudian peduli terhadap lingkungan. Nah, tadi juga ada pertanyaan apakah termasuk kepada mungkin kalau yang seperti yang ditanyakan Bu Indah tadi, memang ada cakupannya ke masyarakat ya. Nah, tapi khususnya nanti untuk pendidikan bertetangga juga ada. Nah, mungkin maksudnya bagaimana dalam kaitannya dengan bertetangga mungkin ya. Nah, nanti kalau untuk pendidikan bertetangga nanti ada materi selanjutnya ya, siapa tuh pemakalahnya dan pendidikan bertetangga. Maksudnya cakupan di sini itu memang termasuk di dalam bagaimana melakukan pendidikan lingkungan itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah tangga, keluarga. Nah, kalau di dalam lingkungan keluarga tentu dengan memberikan dengan mengajarkan anak untuk selalu bersih ya, misalnya diajarkan menyapu rumah supaya rumah bersih sehat, kemudian membuka ventilasi udara seperti itu sehingga lancar sirkulasi udara rumah itu. Nah, dengan mengajarkan hidup sehat, hidup bersih, nah itu yang pendidikan lingkungan di dalam dan di lingkungan masyarakat juga seperti adanya gotong royong itu kan membersihkan membersihkan masjid atau kan di dalam
di lingkungan RT atau RW itu kan biasa mengadakan gotong royong. Nah, ini kan dalam rangka pendidikan lingkungan itu, ya, supaya bersih sehat. Dan saya juga kalau misalnya apa namanya juga membentuk ya sebenarnya dalam di sekolah misalnya materi-materi itu ada materi tentang beruduk ya, Bu Yusilis ya. Nah, ini kan dengan ini juga bisa diinternalisasikan nilai-nilai pendidikan lingkungan itu. Nah, pendidikan lingkungan dia bersih gitu ya. Dengan beruduk itu kita akan bersih, akan sehat. Ya. Pasti berbeda apa namanya muka orang yang selalu beruduk, yang dia sebetulnya dia beruduk gitu ya. Pasti mukanya lebih bersih, lebih jernih gitu ya. Kalau misalnya orang yang tidak sholat, dia tidak beruduk, pasti mukanya akan tidak bercahaya. Nah, ini Kusam atau mungkin tidak ya bercahaya. banyak ya hadis-hadis yang berkaitan dengan itu. Jadi untuk membangun kesadaran akan lingkungan yang bersih yang dilakukan melalui pendidikan, ya, yang dilakukan secara terus-menerus, baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Mungkin seperti itu. Kalau dari hadis-hadisnya nanti bisa dibaca ya, di dalam makalah juga sudah ada. Kemudian dua, nah nanti yang seperti yang dijelaskan tadi itu bagaimana kita mengimplementasikannya di dalam proses pembelajaran baik di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Mungkin demikian ya. Kalau masih ada yang ditanyakan, udah di screenshot tadi ya Tun? Siapa ininya? Sudah Bu, sudah. Bu Indah. Oh, Bu Indah ya. Tadi belum ada. Tadi di awal sudah screenshot ya, Bu Indah ya. Sudah Bu, sekarang juga Ya, sudah. boleh screenshot akhir nih, Bu Iya. Indah. Hadir Bu, semua ya? Iya Bu, Ini hadir pakai semua. HP. Hadir semua, Bu. Ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apa Cukup Bu. sudah terjawab yang tadi atau bagaimana? Ada yang Kurikulum apanya yang kurikulumnya konkretnya di dalam pendidikan itu misalnya kayak di perguruan tinggi seperti apa? Ada nggak di sekolah ya, Bu Indah ya? ya sekolah, SMA atau perguruan tinggi? Nah, pendidikan lingkungan itu ada dalam mata kuliah atau dalam mata pelajaran apa itu? Halo, Assalamualaikum. Kalau di sekolah S3 di apa? Di ilmu ada yang hadis. kalau yang PLH itu apa tuh? Yang pendidikan lingkungan hidup. Iya, pendidikan di apa? Perspektif hadis gitu. Ini materi hari ini. Iya. Di S3 berarti ada ya, Bu ya? Iya. Iya. Ada nih di hadis. Di sini lagi kita bahas. Di pendidikan Yang dalam di- hadis berarti. Ya. di Kalau sekolah-sekolah maksudnya. Kalau di Kalau di sekolah, di sekolah, madrasah biasanya pada coba tanya Al-Quran sama hadis. Ibu Yusilis, kalau yang Ya. PLH itu apa tuh, Bu Yusilis? Ada PLH, Pendidikan pendidikan PLH itu adalah pendidikan lingkungan hidup, Bu. Jadi pendidikan lingkungan hidup ini itu memang sebagaimana yang khusus materinya tentang LPH itu untuk materi pokok nggak ada. Cuma nanti ada di materinya muatan lokal. Di pada muatan lokal itu kan kalau kita di madrasah itu muatan lokal itu kan ada 6 jam. 6 jam pelajaran itu untuk 1 jamnya 2-2. Jadi boleh 3 mapel. Boleh 3 mapel untuk muatan lokal. Jadi itu untuk kegiatan lokal itu diserahkan kepada sekolah atau madrasah.
Nah, jadi di saat dia nanti akan menetapkan pada KTSP. Jadi kira-kira dia akan mengambil mutalokalnya apa? Kalau ada sebagian madrasah yang mengambil LPH, ada yang mengambil tahsin, ada yang mengambil tahfiz. Nah, jadi yang 3 mapel itu diserahkan kepada sekolah atau madrasah. Tapi yang di kurikulum pokok itu memang tidak ada. Hanya saja yang di kurikulum pokok itu LPH ini masuk pada bahagian-bahagian untuk akidah akhlak itu ada. Kemudian pada biologi itu ada. Nah, ini terkaitan. Jadi nanti disarankan untuk menimbulkan jiwa untuk menimbulkan jiwa kesehatan atau lingkungan hidup ini. Nah, itu maka diintegrasikanlah mapel-mapel pelajaran yang mungkin bisa diintegrasikan dengan LPH ini. Kemudian ada lagi kegiatan ekstra ekskul dari peserta didik itu, tapi ini tidak diwajibkan, yaitu terkait dengan masalah UKS. Kemudian terkait dengan masalah PIK-R. Nah, ini mencerminkan untuk kegiatan-kegiatan LPH itu. Itulah kira-kira Bu yang ada dilaksanakan di sekolah atau di madrasah. Ya, makasih Bu. Itu LPH atau PLH Bu? PLH tuh. PLH Bu. LPH? Pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan Oh, lingkungan hidup. PLH. Iya. PLH ya. Iya. Ya, PLH. Jadi itu PLH itu adalah kurikulum muatan lokal gitu ya. Masuk tapi ke muatan lokal. Ada nilainya. Jadi bisa siswa bisa mengikuti salah satunya gitu ya. Nah, juga program-program di sekolah seperti di SD itu kan ada yang dokter kecil itu kan juga untuk jadi dokter itu mungkin bisa juga termasuk program kesehatan juga itu kan ada UKS juga ya, ada UKS. Apa tadi Bu PMR ya PMR ya ada PMR itu juga ada kalau di SMA itu ada juga yang ya PMR ya di merah. Mungkin demikian. Gimana dikembalikan kepada moderator? Kita tutup lagi Bu. Lagi ya Bapak Ibu ya. Iya. 2 makalah lagi kan? 2 kali Bu. Ya, 2 kali. Kewirausahaan. Pendidikan usaha dan pendidikan bertetangga Bu. Ya, ini berkaitan juga nih, ada tadi kewirausahaan juga kan sama bertetangga. Berarti kita tinggal 2 makalah lagi. Jadi itu pas Sabtu depan, kemudian Sabtu depannya tanggal 11. Kita terakhir kuliah tanggal 11 itu. 11. Berarti pas itu. Pas. Mungkin demikian ya Bapak Ibu. Bu Rehani. Ya. Bertanya Bu. Terkait dengan sistem ujian kita bagaimana Bu? Apakah ujiannya kitab atau apa gitu Bu? Soalnya supaya dapat gambaran di silabus kan tidak tertera bagaimana ketentuan ujian. Ya itulah ya Allah, lupa juga nanyanya ke Pak Prof. Besok lain soal ditanyakan ya. Ya kalau sekiranya kita gitu kan Bu, jadi bisa lo disiap-siap. Masih deg-degan ya Tunya. Masih deg-degan apa baca kitab ini apa gimana ini? Ya Bu, atau kalau melihat baca kitab kami harus diberitahu jauh hari sebelum ujiannya Bu. Iya. Supaya lebih terarah gitu Bu. Iya. Tapi nggak usah dipikirkan itu Atun. Nanti pengaruh pula ke kesehatan Atun nanti cemas pula. Baca kitabnya kitab suci Al-Quran aja Tun. Atau melihat kitab aja kita Tun. Kalau kita suci Al-Quran setuju mah. Iya ya. Soalnya apa? Macam di sekolah panjang lah. Iya. Soalnya nanti ditanyakan. Jadi Bu, jangan payah-payah nah Bu. Yang penting jangan baca kitab ya Bu Rehani. Kasih kisi-kisi nanti. Bu Lena enggak ada suaranya dari tadi nih. Lena sakit gigi mungkin Bu. Panas dalam. Demam Bu Len.
Kalau online kayaknya nggak semangat ya Bu Lena ya. Bu Lena ya. Enaknya offline juga ya Bu Lena. Bu Lena mungkin istirahat, Bu. Istirahat apa? Capek habis tampil juga pagi tadi. Oh gitu, tampil makalah tadi. Iya, terkuras tenaga beliau. Atau ngasih pertanyaan yang payah-payah mungkin. Lah ini terjawab deh Bu Lena. Nggak usah sampai aja, Bu. Ya lah, hari udah sore juga nak. Iya, Ya. Bu. Mungkin Menyembalik. yang Terima kasih, Bu. ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi